Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto sambangi sekaligus salurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo pada Sabtu 18 Februari. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan banjir bersama pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo di Balai Kota Surakarta. Dalam arahannya, Kepala BNPB mengimbau agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat untuk turun ke lapangan menanggulangi banjir yang terjadi. Daerah juga diimbau untuk tidak ragu dalam menentukan status siaga maupun status tanggap darurat. Kebutuhan logistik dasar bagi warga terdampak harus menjadi prioritas utama saat terjadi bencana. Pada akhir sesi rakor, Suharyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo berupa dana siap pakai masing-masing senilai 500 juta rupiah. Selain itu, bantuan logistik masing-masing berupa selimut 2.500 lembar, matras 2.500 lembar, 2.000 paket sembako, 1.000 paket hygiene kits, 1.000 alat kebersihan, 200 tenda keluarga, 5 tenda ukuran 6 x 12 meter, dan 2 buah perahu polietilen. Selain memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB yang didampingi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setiawan, juga melakukan peninjauan ke kedua titik pengungsian yaitu Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres di Kota Solo, dan Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima 15 siswa dan 3 pendamping dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ukhuwah pada 20 Februari serta 84 siswa dan 10 guru dari SD Islam Ibnu Hajar pada 22 Februari di Diorama Kebencanaan Graha BNPB Jakarta. Para tamu menerima informasi seputar jenis bencana, bagaimana cara mengantisipasi, serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dalam kunjungan ini, para siswa juga berkesempatan mengunjungi berbagai miniatur, serta mencoba langsung berbagai fasilitas pada diorama edukasi kebencanaan di lantai 11 dan 12. Di akhir sesi kunjungan, para siswa menyanyikan lagu kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, dan bermain kuis berhadiah dengan menjawab pertanyaan seputar bencana alam di Indonesia. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu upaya edukasi bencana yang diberikan sejak dini kepada anak-anak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan potensi bencana yang ada di sekitar mereka. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan untuk meringankan beban pemerintah Turkiye dan Suriah pasca diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Bantuan tahap ketiga tersebut dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Base Ops Lanut, Halim Perdana Kusuma pada Selasa 21 Februari. Presiden RI dalam sambutannya menyampaikan bantuan seberat 140 ton ini adalah bentuk diplomasi kemanusiaan sebagai wujud kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah Turkiye dan Suriah. Jenis bantuan berupa paket bantuan logistik dan peralatan, seperti selimut, jaket, tenda keluarga, dan logistik permakanan. Seluruh bantuan tersebut diangkut menggunakan 4 pesawat berbadan lebar milik maskapai Garuda Indonesia jenis Airbus A330-300. 2 pesawat akan diterbangkan ke Turkiye dan 2 lainnya ke Suriah. Bantuan kemanusiaan yang dilepas Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Adana Sakirpasa, Turkiye pada Selasa 21 Februari malam. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang turut mengawal dalam pengiriman misi kemanusiaan tersebut segera menyerahkan bantuan tersebut kepada otoritas setempat. Tim Pencarian dan Pertolongan Indonesia atau INASAR mengakhiri tugas kemanusiaan di kawasan Antakya, Provinsi Hatay, Turkiye
dan tiba di tanah air pada Jumat 24 Februari 2023. Dengan berakhirnya golden time dalam pencarian dan pertolongan di Turkiye, tim International Search and Rescue atau INASAR yang sudah bertugas sejak 12 Februari 2023 di Antakya kini sudah kembali ke tanah air. Selama bertugas, tim INASAR berhasil mengevakuasi 15 jenazah korban gempa Turkiye. 2 di antaranya warga negara Indonesia yang ditemukan di Diyarbakir. Total waktu operasi para personil secara bergantian ini mencapai lebih dari 100 jam. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tugas kemanusiaan dalam bencana gempa bumi magnitudo 7,8 yang melanda Turkiye. Per hari ini setelah kemarin kita mengirim bantuan sejumlah 80 ton ya untuk di Turki dan 78 ton di Suriah. Ini sudah kembali dengan keadaan lancar, aman, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menko sudah diterima dengan sangat baik. Dan sebagian tim SAR Basarnas sejumlah 50 orang juga sudah kembali hari ini. Kenapa kembali? Karena memang pemerintah Turki sudah menghentikan proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Tim INASAR yang berjumlah 50 orang dengan 3 sardok juga mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Novit Yulianto undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam tangguh!